Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka memenuhi undangan MTS Al-Unayah di acara pendampingan kelas 8E. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu wali peserta didik kelas 8E yang kami hormati, dan juga para peserta didik kelas 8E yang sangat kami banggakan, selamat datang di MTS Al-Unayah. Kami ucapkan banyak terima kasih atas segala atensi daripada Bapak dan Ibu sekalian, di mana insya Allah pada siang hari ini akan ada beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan di sini akan diwakilkan oleh Bapak Wakamat bidang kurikulum, yang kemudian nanti akan ada penyajian materi mengenai pendampingan di kelas 8E ini. Baik, kita mulai acara di pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang akan kita laksanakan penuh dengan kelancaran serta kekhidmatan. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus penyajian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakamat bidang kurikulum kepada Bapak Syaiful Manan MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Asep Kurniawan, SS sebagai pengatur acara pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati, seluruh orang tua wali peserta didik kelas 8E yang saya hormati, dan yang paling saya banggakan seluruh peserta didik kelas 8E yang hadir di sesi kedua hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para syuhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Hadirin Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya mewakili Bapak Kepala Madrasah yang siogianya beliau hadir dan sekaligus menyambut Bapak Ibu dalam kegiatan pendampingan ini. Tapi karena beliau ada kegiatan di luar, bertepatan hari ini pun hari guru, sehingga ada agenda-agenda tertentu yang tidak memungkinkan Bapak Kepala untuk meninggalkannya. Bapak Kepala Madrasah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir ikut mendampingi dalam kegiatan pendampingan. Kalau kita lihat dari sisi istilah kegiatan ini, kegiatan pendampingan berarti ada yang didampingi. Orang tua mendampingi anaknya, anak didampingi oleh orang tuanya. Sehingga dari sisi duduk pun ya, kami desain sedemikian rupa, anak orang tua, anak orang tua, anak orang tua, seperti itu, agar semua mendapatkan esensi kegiatan pendampingan ini. Kegiatan pendampingan ini adalah kegiatan ciri khas kami pihak madrasah yang nampaknya tidak ditemukan di sekolah-sekolah lain. Karena di sini adalah wahana di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan keluhan-keluhan, sekaligus nanti wali kelas akan menyampaikan, Ibu Siti Alia akan menyampaikan terkait tentang perkembangan pembelajaran yang telah dilakukan selama kurang lebih 5 bulan ke belakang. Jadi nanti silakan manfaatkan waktu, walaupun sebenarnya waktunya singkat.
ya, dalam satu sesi 1 jam. Tapi karena ini sesi terakhir, nanti mungkin ada waktu yang agak lumayan ya Bu Alia untuk sesi terakhir, ya silakan tergantung kepada wali kelas. Itu yang pertama. Selanjutnya, kegiatan pendampingan ini pun kami harapkan sebagai pelecut motivasi, karena di hari Senin sekarang tanggal 30 November akan dimulai kegiatan PAS, penilaian akhir semester. Jadi anak Bapak Ibu belajar efektif tinggal 1 pekan ini terakhir. Ya, hari Senin itu mulai final. Artinya mulai anak-anak melakukan tes atau ujian. Kalau dulu UAS, ujian akhir semester, sekarang penilaian akhir semester. Nah, silakan manfaatkan waktu ya, yang tinggal beberapa hari lagi. Silakan yang mulai semangatnya agak kendor, semangatnya mulai turun ya, dilecut kembali agar semangatnya semakin tinggi, agar nanti PS-nya hasilnya memuaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait tentang COVID-19 yang masih melanda negeri kita hari ini, ada angin segar yang digaungkan oleh pemerintah ya, lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa di tahun ajaran 2021 nanti atau semester genap, sekolah boleh membuka sekolah dengan tatap muka. Kita doakan secara bersama, mudah-mudahan tidak ada perubahan kebijakan. Jadi nanti semester baru, di tahun yang baru, nanti anak Bapak Ibu sudah bisa datang ke sekolah kembali. Saya yakin anak Bapak Ibu sudah jenuh di rumah. Bapak Ibu pun selaku orang tuanya sudah jenuh. Bahkan saya menemukan di media sosial sebuah ungkapan, anekdot atau apalah itu, anak melakukan pembelajaran daring, orang tua yang darting. Anak daring, orang tua darting. Ya, ada yang seperti itu. Mau tidak mau sebenarnya orang tua memang dipaksa untuk mengikuti, untuk mendampingi anaknya. Ini juga sebagai sisi positif ya, hikmah positif yang bisa kita ambil dari COVID-19. Jadi jangan sampai kita ngambil sisi negatifnya saja, tapi sisi positifnya orang tua lebih memperhatikan pembelajaran anaknya masing-masing di rumah. Apalagi pembelajaran hari ini yang belum memungkinkan datang ke sekolah, jadi anak lebih banyak waktu di rumah. Yang itu tidak kita temukan pada saat pembelajaran normal. Kalau pembelajaran normal dulu anak menghabiskan waktunya di sekolah. Dari jam 6 sampai jam 3 sore itu di sekolah. Sisanya di rumah itu mandi, makan, mungkin langsung tidur, pagi berangkat lagi. Di sekolah paling banyak menghabiskan waktunya. Sehingga kami yang kemudian banyak berinteraksi dengan mereka. Tapi hari ini 6 bulan atau 5 bulan ke belakang, Bapak Ibu yang kemudian dipaksa untuk senantiasa ada di rumah dan sekaligus mendampingi anak Bapak Ibu. Kalau tingkat MTS tidak banyak keluhan, tapi kalau tingkat FI dan SD, karena anak-anak masih benar-benar butuh bimbingan, ya, orang tua mengeluh. Karena apa? Tugasnya semakin banyak, yang mengerjakan tugas bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Jadi nu diriweuhkeun teh orang tuanya. Orang tua harus memotongkan tugas, harus mengirimkan tugas dan lain-lain. Karena itu, ya, sehingga kita berdoa bersama hari ini, mudah-mudahan semester depan, semester genap, anak-anak bisa kembali ke kegiatan normal seperti biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kegiatan pendampingan. Saya mengutip sebuah ungkapan yang mudah-mudahan ini relevan dalam kegiatan ini, yang warna kuning bisa dibaca. Didiklah anak untuk mengenal dan mencintai Allah, karena anak adalah amanah, dan setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Anak Bapak Ibu yang sekarang di pinggir kanan, pinggir kiri, Ibu Bapak sekalian, ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Yang namanya amanah harus dijaga, yang namanya amanah harus dididik. Karena nanti di hari akhir nanti Allah tidak akan pernah tanya apakah anak Bapak Ibu diberikan handphone Samsung, Galaxy, Oppo, Reno dan lain-lain. Tapi yang ditanya apakah anak Bapak Ibu diajari sholat, diajari baca Quran, itu yang akan ditanya nanti. Ya, sehingga kewajiban ini yang mengharuskan orang tua hadir dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Ya, sehingga jangan sampai anak hanya sekedar belajar kemudian dengan gurunya tidak ada dukungan dari orang tuanya, itu pun tidak maksimal. Apalagi dengan kondisi seperti ini, orang tua harus benar-benar hadir, mendukung, mensupport, memberikan semangat ya anak-anaknya untuk senantiasa mampu mengikuti pembelajaran. Itu saja sekedar pengantar Bapak Ibu, anak-anak. Selanjutnya saya ingin
menampilkan beberapa video yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sekaligus memberikan motivasi bagi kita sekalian. Silakan disimak dan mudah-mudahan bermanfaat. Video pertama ini tentang seorang dokter, kehidupan dokter hari ini di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Ayahnya seorang dokter, kadang di sela-sela tugas, ayahnya mengantarkan anaknya ke sekolah. Kan saya lupa. Ini apa? I love you. Dadah Papa. Mak, sama sekali dijemput Kak sampai nggak ada orang di sekolah. Minta maaf Mama. Nah, Mak, kenapa bukan Bapak yang jemput Kak? Kenapa kita yang jemput Kak? nanti Mama kasih tahu di rumah Nana. Kita pulang dulu. Nah, hari itu anaknya telat menjemput, mungkin ayahnya sedang bertugas, sehingga dijemput oleh ibunya dan telat. Malamnya ayah dan ibunya cekcok, ya, ada pertengkaran. Tanpa sengaja Hansa anaknya melihat perseteruan yang terjadi antara ayah dengan ibunya. Hansa terbangun di malam itu melihat ayahnya sedang makan di meja makan sendirian, yang biasanya ditemani oleh ibunya. Malam kedua kembali Hansa terbangun melihat di meja makan ibunya sedang makan sendirian, yang biasanya ditemani oleh ayahnya. Akhirnya Hansa merasa penasaran, keluar melihat ayahnya sudah tertidur pulas di meja tamu, di ruang tamu. Hanya datang, hanya ingin sekedar bertanya kepada ibunya. Mak, kenapa Ki? Rabi. Terus kenapa Bapak tidur di sana, kita makan sendirian di sini? Enggak tahu Tidak mau Kak, seperti temanku di sekolah, berpisah oleh orang tuanya. Enggak begitu Gina. Kansa tahu kenapa Kansa libur sekolah? Tidak Mak. Karena di luar itu lagi ada namanya virus corona. Begitulah setiap hari ayahnya bekerja Apa di itu rumah sakit virus, Mak? menangani Virus itu pasien-pasien betul membawa COVID-19. penyakit dan bisa menular. Nah, Bapak Kansa kan dokter. Bapak habis ketemu banyak pasien corona. Takutnya virusnya sudah menempel di badannya Bapak. Kalau dekat-dekat Kansa bisa tertular. Justru Bapak tidur di situ karena Bapak sayang sama Kansa. Bapak tidak mau Kansa sakit. Jadi Kansa nggak usah khawatir. Bapak dan Mama nggak apa-apa Ji. Bapak dan Mama selalu sayang sama Kansa. Dan sudah 5 hari ayahnya tidak pulang ke rumah. Seperti biasa tiap malam Hansa ini ada di depan pintu hanya sekedar mengecek di luar rumah apakah ayahnya pulang atau tidak. Hari kedua tidak pulang, hari ketiga pun tidak pulang, sampai 5 hari tidak pulang. Mak, kenapa Bapak belum pulang? Akhirnya karena malam sudah larut, ibu dan anaknya pun tertidur. Tiba-tiba handphone ibunya bergetar. Ada panggilan dari kantor ayahnya, yaitu dari pihak rumah sakit tempat ayahnya bekerja. Halo. Ya, kenapa? Apa?
Mama kenapa menangis? Dan ternyata ayahnya meninggal dunia. Kok benar meninggal nak? Papa, aku mati. Iya. Mama mati, ya mama. Pergi, nak. Akan ku cari, aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Baik Bapak Ibu, itulah gambaran sekelumit kisah seorang dokter yang sekarang menjadi profesi garda terdepan COVID-19. Ingin saya sampaikan anak-anak, bukan hanya dokter, tapi orang tua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, merekalah pahlawan kalian. Dari pagi pulang malam bekerja hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya, hanya untuk kebahagiaan kalian. Jadi kalau ada anak yang durhaka pada orang tuanya, kalau ada anak yang kemudian membentak ayahnya, membentak ibunya, itulah salah satu dosa terbesar dari anak kepada orang tuanya. Dan ini tidak mencerminkan akhlak siswa dan siswi madrasah. Sehingga dari kegiatan ini mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa akhlak dan adab itu harus dikedepankan, apalagi kepada orang tua yang berjasa benar terhadap perkembangan sampai detik hari ini. Terakhir, marilah kita bermuhasabah. Anak-anak mohon juga hadir dalam video ini seolah-olah ada, dan sekaligus ini muhasabah introspeksi bagi diri kita sekalian. Semoga video ini bisa merubah kehidupan kita, karena surga ada di telapak kaki ibu. Bahagiakanlah ibu dan ayah selama mereka masih hidup. Anak-anak, bayangkan di samping kiri dan kanan kalian hari ini ada ayah dan ibu kalian. Lihatlah tangan mereka yang semakin menua. Lihatlah sosok ayah dan ibu kalian yang hari ini hadir dalam kegiatan ini, yang setiap hari kalian marahi, yang setiap hari kalian bentak-bentak, sekarang ada di samping kanan dan kiri kalian. Lihatlah semakin tua wajah orang tua kalian, karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari, wahai anak-anakku. Bahkan lihatlah wajah ayah dan ibu kalian semakin menua, karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah nurut kepada orang tuanya. Lihatlah semakin dalam nurut wajah orang tua kalian yang semakin tua, karena mungkin beliau sekarang sedang sakit, tapi tidak dia ceritakan kepada anak-anaknya karena takut mengganggu sekolahnya, wahai anak-anakku. Lihatlah semakin dalam wajah orang tua kalian yang rambutnya semakin menipis dan semakin menipis, karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu.
Wahai anak-anakku, lihatlah senyuman ayah dan ibu kalian. Senyuman yang terlihat begitu sangat indah. Kemudian ibumu dan ayahmu mengecup keningmu, persis seperti ketika ibumu mengecup keningmu saat engkau masih kecil. Kemudian ibumu dan ayahmu mengusap kepalamu, hai anak-anakku, sebagaimana dia mengusap kepalamu ketika dia menghiburmu saat engkau sedih. Lihatlah ibumu memelukmu dan engkau merasakan pelukan ayah dan ibu sebagai energi cinta dan kasih sayang yang dipelukan ayah dan ibu, wahai anak-anak. Kemudian ibumu mengucup keningmu, wahai anak-anakku, dan mengecup pipi sebelah kanan dan kirimu, sebagaimana yang biasa dilakukan ketika dia mengantar engkau berangkat ke sekolah waktu engkau kecil dulu. Bahkan ketika ibumu bisikkan sesuatu di telingamu, wahai anak-anakku, beliau bicara dengan suaranya yang begitu sangat lembut. Wahai anak-anakku yang ayah dan ibu cintai, maafkan kalau ayah ibu sudah mengganggu waktu santaimu nak. Ibu dan ayah ingin mengatakan sesuatu kepadamu, wahai anak-anakku. Maafkan kesalahan ayah dan ibu. Maafkan kalau ayah ibu seringkali menyuruhmu untuk sholat 5 waktu. Maafkan kalau ayah dan ibu sering menyuruhmu belajar padahal kau sedang asik menonton televisi dan gadgetmu. Maafkan kalau ibu sering menyuruhmu untuk berbakti kepada ayah dan ibumu nak. Sebetulnya ayah ibu tidak minta apa-apa. Ayah ibu cuma minta doakan ayah ibu 1 menit saja setelah sholat-sholat yang kau lakukan. Mungkin tadi sebelum kau berangkat, kau masih bisa bercanda tawa dengan ayah dan ibumu, wahai anak-anakku. Kau masih sempat mencium tangan ayah dan ibumu. Kau masih sempat mengucap salam kepada ayah dan ibumu. Tapi ayah ibu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini nak. Ibu tidak tahu apakah saat kau pulang nanti engkau masih bisa melihat dan bertemu dengan ayah dan ibu lagi atau tidak. Mungkin ketika engkau berjalan pulang dari kegiatanmu hari ini, wahai anak-anakku, dan kau sampai di depan rumahmu, kau melihat bendera kuning sudah terpasang di depan rumahmu. Kau melihat tetangga-tetangga sekitar sudah banyak berkerumun di rumahmu, duduk berkumpul di depan rumahmu. Apa yang terjadi? Di mana ibu? Kau ingin sekali bertemu dengan sosok wanita dan lelaki yang selalu menyayangimu, wahai anak-anakku. Sosok wanita dan lelaki yang selalu mencintaimu. Tapi di mana? Bahkan ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau masuk ke dalam sebuah kamar tempat ayah dan ibumu bisa biasa beristirahat di setiap hari. Namun setelah engkau masuk, kau melihat sesosok wanita yang sedang berlari. Terbujur kaku kau lihat tubuh wanita dan lelaki itu ditutupi oleh sebuah kain putih. Dan ketika kau raba wajah wanita dan lelaki itu terasa sangat dingin, wahai anak-anakku. Ketika kau raba nadinya sudah tidak berdetak. Ya Allah, ya Allah. Ternyata itulah sosok wanita dan lelaki yang biasa kau panggil dengan nama ayah dan ibu. Ibu yang engkau sia-siakan, wahai anak-anakku. Ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi bisa melahirkan ke dunia ini. Namun kau seringkali berani membentak-bentaknya dengan kata-kata kasar karena permasalahan yang sepele. Bahkan sesekali beliau menyuruh engkau benar-benar telah menyanyiakan pengorbanan ibumu, wahai anak-anakku. Dan sekarang wanita dan lelaki itu telah wafat menjadi mayat. Engkau tidak bisa lagi melihat senyumnya, wahai anak-anakku. Engkau tidak bisa mendengar suaranya lagi, wahai anak.
bisa bercanda tawa lagi dengan ibu dan ayahmu, maka coba jawab dalam hatimu, masihkah kau ingin menyakiti hati ibumu dan ayahmu? Dan masihkah kau ingin membuat mereka menangis karena tingkah burukmu, hai anak-anakku? Mungkin saat ini kau sedang bahagia, kau sedang gembira bersama dengan teman-temanmu. Tapi pernahkah kau berpikir apakah orang tuamu di sana juga sedang bahagia? Mungkin saat ini kau bisa makan enak, tidur nyenyak. Tapi tahukah kau mungkin di sana ibumu sedang menahan lapar karena belum makan demi mencukupi semua permintaanmu, hai anak-anakku. Ya Allah, ya Allah, jangan kau panggil ibu sebelum aku minta maaf atas segala kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mumpung masih ada ayah dan ibu kalian hari ini, mumpung masih ada, sampaikan terima kasih kepada mereka, ucapkan mohon maaf kepada mereka. Doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Silakan Bapak Ibu peluk anak-anaknya, silakan peluk detik ini juga. Sampaikan terima kasih kepada mereka, sampaikan mohon maaf selama ini belum mampu menjadi anak yang soleh dan solehah. Doakan ayah dan ibu kalian menjadi ayah dan ibu yang senantiasa dianugerahi kesehatan, lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan doakan, mumpung masih ada ayah dan ibu kalian. Jangan sia-siakan mereka, jangan sia-siakan doa-doa mereka, jangan sia-siakan pengorbanan mereka yang bertaruh nyawa hanya untuk demi kebahagiaan kalian. Bapak Ibu sekalian, doakan anak-anaknya semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, semoga menjadi anak-anak yang senantiasa didambakan, senantiasa menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Silakan, sesuatu yang pernah terjadi, kalian pernah membentak ayah dan ibu kalian, biarlah itu adalah sesuatu kesalahan yang tidak akan pernah kalian ulang kembali. Biarkan dulu kalian sering membentak ayah ibu kalian, biarkan itu terjadi. Yang penting hari ini ke depan kalian akan lebih baik dan tunjukkan kalian mampu menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kalian. Bagi ayah dan ibu kalian yang sudah tidak ada, doakan mudah-mudahan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman Islamnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di sisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini ada sesuatu yang bermanfaat bisa kita petik hari ini, apalagi untuk bermanfaat anak-anak kita sekalian. Mohon maaf ada kesalahan, mohon maaf ada perkataan yang mungkin menyinggung hati dari Bapak Ibu sekalian, kurang enak di hati masing-masing anak-anak dan ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian, Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syekhul Manan yang telah memberikan materi sekaligus mengingatkan kita untuk selalu mencintai orang tua kita. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan sayangnya Allah juga ada pada sayang orang tua. Oleh karena itu, semoga dengan pendampingan ini kita semakin sadar bahwasanya kita bisa seperti ini sampai saat ini karena ada orang tua, berkat jasa orang tua. Khususnya nanti di tahun depan kalian harus buktikan dengan sungguh-sungguh lebih giat belajar, lebih giat dalam segalanya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan para peserta didik yang kami banggakan, selanjutnya adalah acara pendampingan yang akan disampaikan oleh wali kelas langsung.
Oleh karena itu kepada Ibu Siti Alia SPD